Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Di episode ini cerita pertarungannya akan lebih fokus pada pertarungan Sima dan Kaliki ya. Tapi ada beberapa bagian yang nyambung ke pertarungan lain sih. Langsung aja kita dengarkan yuk. Let's go to the story. Baru kali ini Ujang melihat makhluk menyeramkan seperti Kamali ini. Bahkan Kala sendiri pun sedikit acuh untuk mengatur satu makhluk ini. Dari tadi Kala tampak diam. Kala, kamu diam saja di sana. Kalau aku menang, aku minta sebagian gunung sepu jadi milik. Seketika tubuh Ujang bergerak dengan sangat cepat. Ia menggunakan ajian saipi angin yang diturunkan oleh Kibaa. Ujang berlari ke arah Kamali sambil menghunuskan senjata gaibnya berkali-kali hingga membuatnya terluka. Kamali meringis kesakitan dan kedua kakinya lemas hingga ia terduduk. Luka sayatan tampak di sekujur tubuhnya. Aura hitam yang sama dengan Kala kemudian muncul dari tubuhnya membuat luka sayatan itu rapat kembali. Ia kini tampak marah dan tak lama sebuah awan hitam dan suara petir muncul. Kamu tahu kenapa aku disuruh diam di dalam gua, Jang? Karena aku bisa mengendalikan hujan. Mudah untukku membuat banjir dan longsor yang mematikan manusia, kata Kamali dengan marah. Kamali mengangkat satu tangannya. Beberapa kali petir kecil tampak menyambar tangan Kamali. Kemudian ia menurunkan tangannya dan mengarahkan pada Ujang. Seketika sebuah kilat menyambar tepat ke arah Ujang. Namun sesosok makhluk tiba-tiba muncul dari atas menahan petir itu. Makhluk itu besarnya sama dengan Kamali. Kedua tangannya yang hitam pekat terlihat membentuk suatu pola dan tak lama muncul sesuatu yang menghantam awan hitam itu, membuatnya menghilang. Makhluk itu kemudian berbicara pada Ujang sambil masih membelakanginya. Kamu tidak usah khawatir, Jang. Aku adalah Mandala. Aku memakai wujud asliku karena aku tidak mau kalah lagi dari Kala. Aku akan hadapi makhluk di depanku ini. Aku serahkan Kala kepadamu, kata Ki Mandala dengan wajah yang kini tampak menyeramkan. Sosok Ki Mandala yang biasa Ujang kenal berwujud kakek-kakek bijak dengan jubah putih itu berubah. Tubuhnya sangat besar, hampir menyerupai Kamali yang menjadi makhluk paling besar di tempat itu. Wajahnya tampak seperti Kala dan sejenisnya dengan mata melotot dan gigi taring mencuat dari mulutnya. Dengan tangannya yang besar, Ki Mandala mengambil sebuah benda yang tadi melenyapkan awan hitam yang dikeluarkan Kamali. Sebuah benda berbentuk sarung keris panjang dengan warna emas dan ukiran rumit. Tiba-tiba Kala tertawa keras. Itukah wujud aslimu, Mandala? Kalau kamu memakai wujud itu ketika kita bertarung, mungkin saja aku akan kalah, kata Kala yang tampaknya juga baru pertama kali melihat wujud asli Ki Mandala. Meskipun tertawa, ia ternyata menaikkan kewaspadaannya karena mungkin akan berakibat fatal bila ia meremehkan Ki Mandala kali ini. Berbeda dengan Weta, ia masih tetap percaya diri dan mengeluarkan aura mengancam ke arah Ki Mandala. Tapi Ki Mandala tampaknya menyadari ancaman itu. Seketika, Ki Mandala melemparkan sarung keris ke arah Weta. Kepala Weta tiba-tiba berlubang dan tubuhnya jatuh ke tanah tak bergerak sama sekali. Hal itu membuat Kala dan Kapragan yang masih bertarung dengan Asri Manik sangat syok. Sesosok makhluk yang hampir setara dengannya bisa dikalahkan dengan mudah. Namun berbeda dengan Kamali, ia malah tampak bersemangat dan menantang Ki Mandala untuk berkelahi dengannya. Tiba-tiba tangan Kamali bergerak ke belakang seperti sedang memukul Ki Mandala dari kejauhan. Tubuh Ki Mandala seketika terdorong hingga terpental menabrak dinding masuk bangunan istana itu. Kamali ikut masuk ke dalam bangunan dan meneruskan pertarungan di sana. Sekarang tinggal Ujang dan Kala yang tersisa. Kala berjalan perlahan mendekati Ujang dengan aura hitam pada tubuhnya. Ia berjalan sambil mengangkat kedua tangannya. Maju sini, Jang, kita akhiri semua malam ini. Kala dan Ujang tiba-tiba berlari dan terlihat sebuah cahaya biru terang dan asap hitam beradu. Ujang membenturkan senjatanya yang bercahaya yang dapat ditahan oleh Kala.
Tiba-tiba mereka terpental mundur ke arah berlawanan. "Kamu sekarang kuat juga, Jang. Sepertinya aku harus mengeluarkan semua kekuatanku di sini." Kala merentangkan tangan dan mengumandangkan sebuah mantra. Lalu asap hitam muncul dari sela-sela tembok bangunan dan terbang ke arah Kala. Seketika asap hitam itu muncul, terdengar suara teriakan dari jiwa manusia yang diserap oleh Kala itu. Kala kini terlihat sangat nyaman, bahkan luka yang membekasi wajahnya perlahan tertutup dengan sendirinya. Dengan sigap, Ujang memposisikan diri seperti sedang melakukan bela diri. Muncul beberapa titik kecil berwarna biru yang perlahan membentuk sebuah bola yang makin besar. Secara tiba-tiba, bola itu melesat ke arah Kala dan membuatnya meledak. Tubuh Kala terbakar oleh api dari ledakan itu. Ia berteriak kesakitan dan berguling di tanah mencoba mematikan api itu. Secara tiba-tiba muncul asap kecil dari tubuhnya yang melahap api tersebut hingga padam. Kala mencoba untuk berdiri tegak kembali. Meskipun ia terengah-engah, tapi tetap saja ia tampak menyimpan banyak tenaga untuk menghadapi Ujang. Asap hitam itu kembali keluar dari tubuhnya dan berkumpul di salah satu telapak tangannya yang diarahkan pada Ujang. Tubuh Ujang tiba-tiba serasa ditarik oleh sesuatu yang kuat. Ia hanya bisa mencoba bertahan dengan menancapkan senjata gaibnya ke tanah. Namun hal itu ternyata sia-sia. Ujang tiba-tiba terlempar dan mendarat di tangan Kala yang menyambutnya dengan cekikan. Kala lalu memukul perut Ujang dengan sangat keras hingga membuat Ujang muntah darah. Kala kembali tertawa karena ia sudah bisa mendaratkan serangan pada Ujang. "Hanya satu kali aku melanggar sesuatu yang tabu, yaitu saat aku membunuh manusia asing yang ikut bersama Ki Wisesa waktu itu. Dan rupanya kali ini aku akan melanggar hal itu lagi," kata Kala pada Ujang. Di dalam istana itu terlihat sebuah ruangan luas dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi. Meskipun kini ruangan itu tampak berantakan karena banyak pilar yang hancur dan beberapa dinding berlubang. Di salah satu sudut ruangan tampak sosok harimau besar dengan luka di tubuhnya sedang mencoba berdiri. Dan di dekat salah satu pilar tampak seekor babi hutan besar yang keadaannya tidak jauh berbeda dengan harimau tersebut. Mereka berdua tampak kelelahan dan penuh luka, tapi tetap berusaha untuk bangkit kembali. Tiba-tiba Kaliki menghilang dengan tubuhnya yang cepat itu. Sima langsung waspada, mencoba menebak arah serangan Kaliki. Seketika mata Sima mengarah ke suatu sudut ruangan dengan suara gaduh yang terdengar olehnya. Ia melihat banyak babi hutan berwarna hitam berlari ke arahnya. Namun wajah dari babi hutan itu tampak sedih, seperti tidak ingin melakukan hal itu. Ketika pandangan Sima terfokus pada babi hutan tersebut, secara tiba-tiba Kaliki menyerang dari belakang dengan sangat keras hingga membuat Sima terpental. Dan pada saat yang bersamaan, babi hutan yang banyak tadi berlari ke arah Sima yang terkapar dan berusaha menabraknya. "Akhirnya ilmuku bisa dimanfaatkan. Ayo para jiwa manusia yang terkurung dalam babi hutan, tabrak Sima dengan kekuatan kalian," perintah Kaliki. Suara-suara babi yang banyak itu terdengar oleh Sima, sedangkan Kaliki kini terlihat berdiri di belakang Sima. Sima yang masih berbentuk harimau membuat cakarnya bercahaya dengan terang, dan ketika para babi mendekat, ia menghentakkan kaki depannya di depan babi itu dan membuat beberapa babi tercerai-berai kemana-mana. Namun sayang, masih ada 6 babi yang tetap menabrak Sima dengan sangat keras, membuatnya terpental ke atas dan menabrak dinding. Tidak ada waktu untuk Sima beristirahat memulihkan diri. Kaliki dengan cepat kembali menghilang dan menabrak Sima yang masih terkapar itu. Tubuh Sima kembali terpental. Namun Sima memang sengaja menerima serangan itu sambil memikirkan cara terbaik untuk menjebak Kaliki dan melancarkan serangan pamungkasnya dengan tepat. Tubuh Sima menabrak pilar yang berjejer di ruangan tersebut. Pilar itu sangat kuat. Entah terbuat dari apa, hanya ada 2 dari total 10 pilar yang hancur oleh mereka berdua. Kemudian Sima menemukan ide untuk menghancurkan pilar tersebut dan membuat Kaliki terjebak di dalamnya.
Dengan tenaga yang masih tersisa, Sima melompat ke atas, bergerak dari pilar ke pilar sambil mencakar dan menendang pilar tersebut. Apa yang dilakukan Sima rupanya tidak diketahui oleh Kaliki. Ia hanya memandang lawannya yang berkelakuan aneh dari bawah. "Kunaon Sima, apa kamu jadi gila? Ayo lawan aku," kata Kaliki. Kaliki menyangka Sima sudah kehilangan akalnya dan berusaha menyelamatkan diri dari serbuan jiwa manusia yang menjadi babi hutan. Karena saat Sima di atas sana, para babi hutan tidak bisa meraihnya. Sima yang terus-terusan melompati pilar merasa bahwa usahanya sia-sia. Karena dengan cakarnya saja, ia tidak bisa membuat pilar tersebut roboh dengan cepat. Ia memikirkan cara lain agar bisa segera menjebak Kaliki. "Kaliki bodoh, sini kamu, jangan diam saja di bawah. Kamu takut ya?" Sima tiba-tiba memprovokasi Kaliki. Tampaknya provokasi Sima berhasil. Terlihat Kaliki di bawah beberapa kali mengembuskan napasnya dengan cepat. Kakinya dihentakkan beberapa kali dan asap tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sima yang sudah mengetahui Kaliki menjadi marah harus bersiap-siap untuk menghindar karena Kaliki sangatlah cepat. Kaliki tiba-tiba menabrak pilar tempat Sima tadi berada. Rupanya Sima sudah berhasil melompat ke pilar yang lain. Namun ternyata satu tabrakan dari Kaliki tidak bisa membuat pilar itu rubuh. Kaliki yang kesal karena serangannya berhasil dihindari Sima kembali menghilang dan mengejar Sima yang masih melompati pilar demi pilar. Beberapa kali Kaliki mencoba menabrakkan dirinya ke Sima, namun selalu gagal dan hanya menabrak pilar dengan tubuhnya yang besar itu. Hal itu membuat Kaliki semakin marah, bahkan dia sampai mengeluarkan asap yang banyak dari hidungnya. Sima yang terus-menerus menghindar merasa bahwa dia harus lebih cepat lagi bergerak dalam kondisi seperti itu. Dan benar saja, tiba-tiba Kaliki menghilang. Dan ketika Sima ingin melompat ke pilar di depannya, Kaliki seketika muncul dan menabrak Sima dengan seluruh kekuatannya. Terdengar suara tulang yang retak. Sima terlihat sangat kesakitan dan tubuhnya jatuh ke tanah. Meskipun demikian, kesadaran Sima masih ada dan ia sadar bahwa rencananya belum selesai. Ia pun mencoba melompat ke atas pilar lagi dan membiarkan Kaliki menabraki pilar tersebut hingga runtuh. Dengan rasa sakit yang masih dirasakannya, Sima meneruskan rencananya hingga beberapa saat kemudian ia melihat pilar-pilar tersebut sudah sedikit hancur dan tinggal membutuhkan sentuhan terakhir untuk membuatnya runtuh. Sima kemudian melompat dan melayang di tengah ruangan. Matanya terpejam, bulunya yang putih perlahan terangkat ke atas. Sebuah titik cahaya kecil terlihat muncul di depan kepalanya. Kaliki yang melihat hal tersebut mengira Sima akan melancarkan serangan. Ia pun segera menghilang kembali dan menabrak Sima dengan kecepatan luar biasa. Namun Sima tampaknya sudah mempersiapkan diri. Cahaya kecil itu tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya yang sangat terang. Saking terangnya hingga membuat Kaliki tidak bisa melancarkan aksinya dan mundur kembali dengan mata terpejam. Tiba-tiba terjadi beberapa ledakan dan tak lama pilar-pilar yang besar itu ambruk dan berjatuhan. Tampaknya apa yang direncanakan Sima berhasil dan apabila Kaliki terjebak, ia bisa melancarkan satu serangan terakhir yang dapat memusnahkan Kaliki. Di bagian lain dari bangunan megah itu, tampak Kamali dan Kimandala saling melancarkan tinju satu sama lain. Serangan-serangan mereka menghantam tembok dan menghancurkan benda-benda yang ada di bangunan itu. Tidak ada keilmuan dan ajian yang mereka keluarkan. Semua hanya memakai pukulan dan tendangan yang mereka lancarkan pada lawannya. Memang makhluk berjenis buto lebih sering memakai kekuatan fisiknya dibanding kekuatan magis, sehingga para manusia sering memanfaatkan hal ini untuk minta ilmu kebal kepada mereka. Kimandala dan Kamali tidak hentinya saling memukul dan menendang, dan belum ada satupun dari mereka yang tumbang. Mereka hanya sesaat berhenti ketika mendengar sebuah ledakan dari ruangan tak jauh dari mereka dengan cahaya terang menembus retakan dinding. Namun saat perhatian Kimandala teralihkan, Kamali tiba-tiba menghantam Kimandala dari atas dengan sangat keras. Kimandala yang tidak siap dengan serangan itu merasakan sakit yang luar biasa
hingga ia jatuh berlutut. Kamali tertawa karena mantra Raja Gunung kini berlutut di hadapannya. "Kamu kalah, Mandala. Tinggal 1 tahap lagi aku bisa mengalahkan Kala dan menjadi Raja Gunung ini. Tapi kamu tidak akan kumusnahkan. Aku masih butuh kamu untuk mengurus makhluk gunung sepuh," katanya sambil terus tertawa. Ki Mandala menjawabnya dengan meludah tepat di depan Kamali yang menandakan ia tak sudi menjadi bawahan Kamali. Ki Mandala tahu kalau dia mengeluarkan semua ilmunya, mungkin pertarungan ini akan cepat ia menangkan. Namun dia harus berlaku adil ketika Kamali memintanya bertarung secara fisik. Melihat Ki Mandala meludah padanya, Kamali menjadi murka. Ia mengangkat tangannya ke atas untuk menghantam Ki Mandala lagi. Namun Kamali berteriak kesakitan karena tangannya yang diangkat itu tiba-tiba terpotong. Kembali ke ruangan tempat Sima dan Kaliki bertarung yang kini semakin berantakan. Cahaya yang dikeluarkan Sima membuat ruangan yang megah itu runtuh. Bahkan langit-langit yang tinggi pun tidak bisa menahannya. Sima yang masih melayang tampak sangat kelelahan dengan tubuh penuh luka. Namun serangannya tadi tampaknya berhasil membuat Kaliki terkurung di antara pilar yang berjatuhan, sehingga Kaliki tidak bisa menghilang lagi. "Sima!" teriak Kaliki yang tubuhnya tertimpa pilar itu. "Ilmu apa itu? Cepat keluarkan aku! Bertarung adil sama aku, jangan jadi pengecut, Sima!" Kaliki terus berteriak-teriak dan mengatakan bahwa Sima adalah makhluk pengecut. Sima yang masih melayang di atas pun turun perlahan. Ia berjalan mendekati Kaliki yang masih berteriak itu. Ketika ia sampai di depan Kaliki, tiba-tiba kakinya menginjak kepala Kaliki dengan sangat kuat. "Kamu bilang ini tidak adil?" Sima mengeluarkan kuku kakinya sambil menekan dengan keras hingga masuk ke dalam kulit Kaliki. Kaliki hanya bisa meronta-ronta kesakitan. "Kalau kamu menganggap ini tidak adil, kenapa kamu bawa jiwa manusia untuk membantumu, ha?" tanya Sima dengan tatapan yang tajam. Kemudian ia berteriak, "Kalau kamu mau tempat yang adil, akan aku antarkan sekarang." Ia kemudian berubah menjadi sosok kakek tua berjubah hitam yang memegang tongkat. Mulutnya bergumam membacakan mantra sambil mengangkat tongkatnya, dan langsung menghantamkan tongkat tersebut hingga menembus tanah. Kaliki tiba-tiba terdorong keluar dan melayang di udara bersamaan dengan pilar yang menimpanya. Dan pada saat bersamaan, sebuah cakaran harimau yang sangat besar menebasnya. Dalam sekejap, tubuh Kaliki terbelah menjadi 3 bagian. Cakaran dari Sima yang dikeluarkan dengan seluruh tenaganya berhasil membuat Kaliki terbelah. Bahkan tangan Kamali yang diangkat ke atas ketika akan memukul Ki Mandala ikut tertebas sampai putus, bersamaan dengan seluruh bangunan yang terbelah menjadi 3 bagian sehingga ambruk dan hancur. Sima perlahan-lahan jatuh dari atas, dan tubuhnya pun ikut ambruk karena tenaganya sudah habis terkuras. Hore, Sima menang! Walaupun dia kayaknya nggak yang sakti-sakti amat, tapi keren dan banyak akal gitu. Sima I love! Oke, kita lanjutkan ke pertarungan selanjutnya di minggu depan ya guys. Terus tunggu kelanjutannya. See ya!